أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم فبما نقضهم disebabkan apa artinya itu? Coba tengok yuk. Karena mereka merusak misak janji ya. Disebabkan mereka merusak janji. Siapa ini? Bani Israel. Mitsaqahum, mitsak artinya perjanjian yang teguh. La'annahum, maka kami laknat mereka. Apa arti laknat? Kemarin ada bilangan. Apa laknat itu? Lawan dari dilaknat. Iblis laknatullah, Fir'aun laknatullah. Apa arti laknat? Nyebut aja tidak bisa. Beyo lah jadinya. Kalau cuma nyebut-nyebut tidak paham apa yang dimaksud, apa yang dia bilang, apa Lid? Dijauhkan dari rahmat. Lawan rahmat itu laknat, lawan laknat itu rahmat. Makanya setiap orang yang dilaknat berarti dijauhi dari rahmah Allah tadi. Dijauhi oleh kasih sayang. Tidak disayang dia itu dilaknat ya. Iblis tidak disayang. Kenapa? Tidak patuh. Aba wastakbar. Siapapun tidak patuh, aba dia. Aba itu apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku kata Nabi, semuanya masuk surga kecuali tidak mau. Aba itu tidak mau. Enggan. Iblis itu enggan, tidak mau dia. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Enggan dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi kalau ada orang yang enggan dia, kemudian menyombongkan diri, dia itu iblis. Salafnya siapa? Siapa salaf? Apa salaf? Arti salaf apa? Apa arti salaf Lid? As-sabiqun. Sabiq itu dahulu, orang berlomba yang pertama. Awal, tambah lagi awal. Sabiq wal awalun minal muhajirin wal ansar. Itu salafus saleh itu. Antum harus tahu lah sikit, bukan sikit, banyak kalau bisa. Karena kebodohan itu zimmun. Kafa bil jahli zaman itu celah. Bukan bagus bodoh itu. Kafa bil jahli zam. Bukti bodoh itu celah ya. Tidak mau orang kalau dia dibilang bodoh. Bodoh kau. Bodoh kali otakmu. Kan tidak enak punya, tercela nak. Itu Ali bin Abi Thalib sudah bilang itu. Tidak mau dikatakan, walaupun dia memang bodoh. Otakmu nggak ada, bodohmu. Itu kalau orang pasar itu ya. Tapi kalau orang tentu di setel kata-kata sedikit ya. Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Nah, ini hadis Nabi ini. Yang beriman mengaku iman kepada Allah. Apa iman ini? Iman apa? Yang iman kepada Allah itu tahu tak? Iman apa? Iman yang benar itu apa? Percaya gitu aja. Iman itu apa iman? Baru iman apa itu iman? Meyakini bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan yang diibadahi. Itu iman itu. Kalau ente meyakini Allah satu-satunya, berarti yang lain itu tidak Tuhan, tidak sesembahan. Kalau ente iman sama Allah, iman pula sama dukun, iman pula sama setan, iman pula sama tempat keramat, kubur keramat. Apalagi iman pula sama jin, iman pula sama angker-angkeran, ya, tempat sesembah-sembah. Ini iman error ini, iman hang. Tidak ada arti iman kayak gitu. Baru dikatakan iman, yang lain itu dikufuri. Fama yakfur bil
Tagut. Apa tagut? Tagut apa? Kama yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Apa? Baru tagut, baru iman itu sempurna kalau yakfur bit tagut. Iman kepada Allah, iman kepada tagut itu iman kepada Allah jadi batal. La in asyrakta, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu melakukan kesyirikan, melakukan penyekutuan persamaan derajat, makhluk dengan khalik disamakan, padahal dia laisa kamitslihi syai'. Meyakini bahwa Allah punya sifat dan nama yang laisa kamitslihi syai'. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak syarat iman itu, kalau enggak batal dia. Antum imani Allah 99,9%, 99,99999%, cuma 0,001% yang enggak, itu tetap juga enggak ada itu. Ya. Berarti ente rusak, enggak tauhid kepada Allah itu. Masih ada juga sikit-sikit sama yang lain. Allah Maha Pencemburu dah. Kalau kita masih mending. Kenapa nih? Ada aja. Ya? Kalau ada orang patuh aja setengah jadilah. Enggak apa-apa sama kita. Kan udah kerja dia separuh. Atau sepertiga kan udah itu. Atau 5%, 25%, 20, 15% kan ada kerjakannya. Udahlah. Apa harus 100%? Kalau Allah enggak. Allah harus 100% yakin sama Allah. Kalau sebagian-sebagian dibuang sama Allah. Kamu dan ibadahmu buang. Aku enggak butuh yang sumbiang-sumbiang. Sama dengan antum, ini utuh antum kan? Dibikin sumbiang sedikit telinganya, mau? Jelek enggak? Apalagi bibir antum disumbiang sedikit. Atau orang Palestina disiksa sama Israel. Kurang ajar itu kan? Enggak bisa, Bung. Harus iman itu yang utuh. Allah Maha Pencemburu. Allah sangat pencemburu. Buktinya apa? Pernah satu ketika, mana dalil Allah pencemburu? Masih ingat kamu lihat? Allah cemburu apa? Kepada Sa'ad bin Mu'az ya. Sa'ad bin Mu'az ya. Sa'ad siapa itu? Sa'ad bin Mu'az ketika ditanya oleh kawannya, kalau istrimu digandeng laki-laki lain berjalan di jalan. Ada yang menggandeng, bukan menggandeng, yang memapah. Yang seiring sejalannya mengiringi istrimu, ada laki-laki. Gimana sikapmu? Sikapmu bagaimana Sa'ad bin Mu'az? Kata kawannya, aku bunuh dia. Kawannya langsung terperanjat. Hebat kali kamu. Main bunuh-bunuh aja. Apa kata Nabi menanggapi komen Nabi apa? Heran tak kamu? Ata'jab li ghirati Sa'ad bin Mu'az ini? Apakah kamu takjub heran dengan kecemburuannya yang main bunuh-bunuh? Apa kata Nabi lagi? Sesungguhnya aku lebih cemburu dari Sa'ad ini. Dan Allah lebih cemburu lagi dari aku. Apa cemburu? Gak suka, gak senang dia digitu-gituan oleh makhluknya, gak mau dia. Makhluk sesama makhluk aja gak suka dia. Istrinya digandeng sama orang lain, digodain, ya, diselingkuhin, gak mau. Itu sahabat itu main bunuh dia. Kalau orang sekarang kan ketawa aja dia. Joget-joget di pentas. Bukannya cemburu dia nengok istrinya joget sama yang lain. Malah tepuk tangan pula. Kan bodoh nggak dia kan. Ini tidak main ini. Kalau jadi salaf dia banci dibilang oleh salaf. Kamu banci nih. Tukar aja apamu itu dengan rok, celana. Atau pakai cadar aja kamu. Apa cemburu Allah itu? Ketika keharamannya dilabrak keharamannya itu Allah sangat cemburu itu. Aturan syariatnya diremehkan itu cemburu Allah itu. Haknya dilecehkan, kayak si Sa'ad bin Mu'az tadi, haknya dilecehkan, istrinya kan tidak boleh, kan privat itu.
Istri itu privasi itu, bukan publikasi apa namanya? Bukan publik itu. Bukan kayak piala bergilir dia. Tapi khusus. Tak boleh disentuh, dinodai oleh yang lain. Kecuali babi. Kalau babi tidak apa-apa sama dia. Makanya orang suka makan babi, wataknya kayak babi juga. Tidak apa-apa sama dia. Tapi kalau orang selain ayam aja nggak boleh, tidak mau dia. Kalau ada apanya diganggu oleh jantan lain, nah langsung dilabrak sama jantan satu lagi kan, yang merasa bangga. Ya, kan gitu biasa ya. Beda dengan babi. Itu siapa yang makan babi, wataknya kayak babi. Siapa yang makan ayam, wataknya juga kayak ayam. Ya, begitu deh. Jadi makanan pengaruh kepada karakter, pikiran, watak, ya. Oke ya. Iman, takut tadi enggak tahu apa takut? Sering bilang takut, fa may yakfur bi taghut ayu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lain asyrakta lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah, ini perlu di apa nih? Karena dalam surat Yusuf ayat 105 ada wa ma yu'minu billahi aksaruhum wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Apa artinya itu? Surat Yusuf 105, 165. Wa ma yu'minu billahi aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan orang manusia ini. Manusia ini tidak ada iman ini. Kenapa tidak ada iman? Karena dia tidak mengkufuri taghut. Taghut apa tadi? Apa taghut lid? Sesuatu yang diibadahi selain Allah. Coba bahasa Arab kan? Apa? Apa taghut? Ma'ubida. Ubida itu artinya yang diibadahi. Antum jangan main-main sembarang ibadah. Ibadah ini haram hukumnya. Apa al aslu fil ibadah? Haramun. Apa artinya? Asal daripada ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Jangan sembarang ibadah ente. Beribadah itu pakai dalil. Kalau enggak haram. Nanti salah-salah tersembah selain Allah nanti. Itu yang disebut yakfur bitaghut, yu'min bitaghut dia itu. Yu'min bitaghut, yu'min billah. Itu apa itu? Kayak gitu aja lah jadinya, percaya sama Allah, iman sama Allah, iman pula sama selain Allah. Boleh enggak gitu? Hah? Enggak boleh. Makanya belajar. Belajarnya yang serius, enggak sambil-sambil gitu. Remeh-temeh misalnya, mana bisa agama Allah diremeh-temeh? Allah cemburu tadi. Allah Maha pencemburu Allah. Sa'ad bin Mu'az saja istrinya digandeng, digituin, aku bunuh dia, habisi dia, hancurkan, ku blender kepalanya nanti. Udah ada blender waktu itu belum? Aku jadikan tepung nanti dia. Kira-kira begitu bahasa okem ya, bahasa preman. Siapa yang keluaran dari preman kayak gitu dia tuh okem. Ya. Aku bunuh dia, aku habisi dia, hancurkan dia. Mutilasi ya, kalau sekarang mutilasi. Apa mutilasi? Tahu mutilasi? Apa tuh? Kayak cincang ayam, cincang sapi. Bisa dikarungin untuk makan buaya. Kan sapi untuk makan buaya, harimau, buas-buas, binatang itu kan dimutilasi. Kalau satu ekor, satu orang, mana bisa? Nah, cincang lengannya dulu, cincang ininya, bahunya, perutnya, pahanya. Nah, sudah itu baru dikasihkan satu-satu. Campakkan, makan, campakkan. Nah, itu mutilasi namanya. Ada orang kejam kayak gitu, masukkan dalam koper ya, dalam tas, kardus, karung. Petrus, di zaman Soeharto tahu Petrus? Apa Petrus? Pernah dengar istilah Petrus? Pernah Petrus dengar? Ya tahu mungkin ya, antum belum lahir lagi, 98. Sebelumnya, sebelum 98 Lenser, ada Petrus loh.
Penembak misterius, tahu-tahu mati, tergeletak di preman dia, Pak. Pemberantasan. Ketika Pak Harto murka kepada tingkah pola preman-preman yang sok-sok jago, diperintahkanlah apanya? Intel-intelnya. Perintahkan aparat keamanan. Penembak jitu. Tahu-tahu mati, nak dengar bunyinya terus mati kayak orang kemarin. Kayak apa namanya? Corona yang di film-filmkan itu. Di Cina tahu-tahu tergeletak. Kayak itulah Petrus loh. Berdiri dia di jalan, enggak tahu siapa yang nembak, tahu-tahu mati. Nah, kayak gitu zaman Soeharto. Sekarang zaman Prabowo kayak gitu juga. Ada enggak yang setuju enggak Petrus dikembalikan lagi gitu? Kalau ada tukang pemalak preman-preman di jalan itu, tukang begal-begal itu, nanti ditembak nanti itu. Tahu-tahu mati, tahu-tahu dimasukkan ke karung. Dikumpulkan satu tempat, kasihkan umpan buaya nanti. Jadi nanti preman-preman nggak berkutik ini, dicabut kukunya semua nih. Perlu di Petrus, penembak misterius, Petrus namanya. Ya, makanya aman Pak zaman Pak Harto. Nah, nggak ada macam-macam, nggak ada premanisme, nggak ada ini itu, sok-sok jago, ya petenteng hilang itu, kencing nanti preman itu ya. Jadi taghut ma'ubida min dunillah, apa saja yang diibadati, bukan diibadahi, diberikan aja hak Allah itu yang merupakan haknya. Sarfu min anwa'il saufu naw'in min anwa'il ibadah, memalingkan salah satu jenis ibadah dari sekian banyak ibadah. Ibadah apa? Apa ibadah? Ibadah Walid. Dah lama kamu kan? Dah hilang. Ibadah tauhid. Ibadah tu ismun jami'. Apa ismun? Sebuah jami'. Masjid jami' ada di Duriah. Apa jami' artinya? Apa jami' alih? Menyeluruh. Seluruhnya. Sebuah nama mencakup seluruh apa saja. Ismun jami'un likul lima atau lima yuhibbuhullah atau likul lima yuhibbuhullah. Sebuah nama yang apa saja sebut aja lah apa nama. Apapun namanya, kalau dicintai oleh Allah, ya, satu nama untuk semua. Itu artinya tuh. SCTV, satu untuk semua ya. Ibaratkan ibadah itu SCTV untuk semua katanya, untuk semua orang. Ya, tontonan semua orang kan itu maksudnya itu. Pengennya begitu ditonton, jangan yang lain, jangan TPI, jangan Indosiar, jangan dipilih apa lagi stasiunnya? Tidak tahu kami lagi, sudah lama ini, zaman Android. TV One apa lagi? Pengennya orang CTV itu ditonton dia aja, yang lain jangan. Makanya dibilang SCTV saluran siaran untuk seluruh orang. Jangan yang lain dipilih. Dia ingin tauhid juga dia ya. Ingin ditauhidkan pula SCTV itu. Jadi ibadah itu yang tauhid, ismun jami'. Lima yuhibbuhullah, tapi untuk Allah saja. Apa saja yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, itu ibadah itu. Apa contohnya? Tidak menggunting-gunting kuku ketika belajar. Ya kan misalnya, tidak gigit-gigit, itu dicintai oleh Allah itu. Tapi kalau gigit-gigit seperti nanti tidak konsentrasi masalahnya. Fokus nanti kepalanya sama yang lain. Makanya Jibril mengajarkan apa? Wa wada'a kaffaihi ila ala fakhidhai. Apa artinya itu? Fasnada rukbatayh. Apa rukbatayh? Dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi, dia letakkan telapak tangannya. Tutorial belajar ini yang diajarkan Jibril kepada sahabat Nabi. Jibril itu pura-pura belajar sama Nabi. Tutorialnya gimana? Datang. Ya kayak antum datang. Dari rumah kemari datang. Kemudian mendekat. Kemudian mendengar. Pakaiannya tidak lusuh.
putih, rambutnya sangat hitam ketika muda, kan belum berubanan, tidak ada uban dia. Ketika hitam-hitam itu paling bagus, itu usia paling bagus tuh. Paling bagus usia belajar itu ketika muda, makanya rambutnya hitam, harus muda lah, janganlah putih-putih. Udah aki-aki, atu-atu, baru belajar. Itu nggak apa-apa daripada ndak sama sekali, bagus juga aki-aki belajar. Tapi kurang maksimal. Apa kurang maksimalnya? Rambutnya udah putih, otaknya sudah lemah, semangat pun kurang. Kamu ketika muda ini yang paling bagus ini, usia paling baik. Ya, kalau mau beralasan, alasan nanti di depan Allah. Sama Abi bisa aja, ya. Sama Ustadz, sama manusia, sama Allah nanti gimana? Kamu beralasan seperti ini, Abu Hurairah kamu tengok tadi. Sampai pingsan menahan lapar. Pingsan. Abu Hurairah itu 4 tahun aja sama Nabi itu. Udah penghujung Nabi mau meninggal baru masuk Islam dia. Tapi dia pula yang paling banyak riwayat hadis. Meriwayatkan hadis-hadis Nabi dia paling banyak. Apa kata orang, diprotes sama orang, kamu baru-baru, anak-anak baru kamu. Orang yang belakangan kamu masuk Islamnya. Kami dari dulu lagi. Tidak banyak yang kami riwayatkan dari Rasulullah. Kamu kok banyak kali. Apa jawab Abu Hurairah? Tahu ente, Lid? Apa jawabannya? Iyalah, kamu asik dengan bisnismu. Kau asik dengan duniamu, dengan dagangmu, dengan pertanianmu. Aku belajarnya sama Rasulullah. Ya banyaklah. Kamu dunia aja yang kamu pikirkan. Nah, gitu pula dijatuhkan oleh sahabat lain misalnya. Ya karena itu juga ghibthah itu. An Abi Hurairah. Padahal dia baru masuk Islam tapi kok bisa baik, bagus, banyak ilmunya. Sebabnya apa tadi? Karena mulazamah. Sering duduk bersama Nabi di majelis Nabi, dengarkan omongan Nabi. Sampai sekarang. Abdurrahman bin Auf paling kaya raya. Utsman bin Affan paling kaya raya. Tapi nggak ada anak Utsman bin Affan. Jarang. Kalau an Abi Hurairah banyak. Umar bin Khattab pun banyak juga. Ya. Orang yang punya ilmu itu sampai kiamat dibilang-bilang, disebut-sebut namanya. Sanadnya diambil dari dia, disebut namanya tuh. Ini dari Abu Hurairah nih, dia mendengar dari Nabi katanya begini. Itu namanya sanad. Sanad itu artinya disandarkan omongan kita kepada orang yang paling dekat sama Nabi. Itu sanad yang paling tinggi namanya. An fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an qal, an fulan bin fulan, an qal qala Abi Hurairah, qala Rasulullah. Nah, kayak gitu. Jadi yang diambil yang paling dekat sama Rasulullah aja. Kalau disebut an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, lama nanti. Bisa 2 halaman nanti an itu. Sampai ke Imam Bukhari. Imam Bukhari dengan Nabi itu berapa tahun jaraknya? Kira-kira 200 tahun ada itu. Mana duluan Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari? Ya, tengok nanti berapa tahun kelahirannya. 100 dan 200 itu. Berarti 200 tahun Nabi meninggal baru dia datang membukukan. Orang paling belakangan generasi ketiga itu. Sahabat nggak ada mencatat kali dah. Ya ada tapi tidak banyak. Yang mencatat mengkodifikasi hadis itu tabi'in. Murid tabi'in. Tabi'in ini murid sahabat murid Rasulullah. Jadi banyak an itu. Dari si fulan anak si fulan, dari si fulan anak si fulan berkata dia, haddatsana min fulan, haddatsana qal, haddatsana. Langsung haddatsana Abi Hurairah. Qala Rasulullah. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, berkata Rasulullah kata Abu Hurairah. Begitu caranya. Jadi sanad menyandarkan omongan itu penting. Kalau enggak itu berarti enggak bersanad namanya. Dari siapa? Dari mimpi kamu ngambil ini. Siapa yang ngomong kayak gini? Dari siapa? Coba kamu sebutkan sanadnya. Kalau enggak ada sanad percuma aja ngomongmu. Dibuang aja ngomongmu, enggak laku ini.
Karena siapa saja yang bicara atas nama Nabi, man kadzdzaba alayya, kata Nabi, muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar. Siapa saja yang berdusta atas nama Nabi, ya siap-siap aja masuk menempati kursinya dari api di dalam neraka. Nah, ini kalau dusta. Tahu kita di situ dusta, kita sampaikan, nah kita pendusta juga namanya. Siap-siap masuk kursi, duduk di kursi di neraka. Nah gitu dia. Man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siap-siap untuk menempati kursinya di neraka. Orang yang berdusta dengan secara sengaja, kecuali dia tidak sengaja. Makanya hati-hati orang bersanad orang. Makanya orang cari-cari sanad itu penting. Paham kamu sampai sini? Nah begitu. Udah mandi belum? Mau mandi dulu? Ulang lagi nanti. Nanti. Tengok nanti aja lah ya. Oke. Barakallahu fikum. Memang begini cara belajar yang bagus, ya. Belajar kalau mencele kayak gini aja kadang masih lupa ya. Bagi mencele nggak masuk nanti. A kata orang, B yang dia dengar nanti. Z kata kami, L, oh ini L ini. Orang bilang M, dia bilang K, H. Nggak jelas. Makanya ditegas-tegaskan. Apa itu ibadah, apa itu tauhid, apa itu iman. Penting lagi diulang-ulang ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bikin lilit.